Halo, selamat datang di vlog Surya Hadi, dan di video kali ini kita akan membahas seputar PPNBM yang akhir-akhir ini menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Apa itu PPNBM dan berapa sih pengenaannya PPNBM dan mobil apa aja yang dapat PPNBM? Dan untuk mengetahui selengkapnya, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, jadi PPNBM itu merupakan pajak yang sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tapi PPNBM sendiri merupakan pajak yang dikenakan di luar dari pajak pertambahan nilai, ya, dari PPN, ya, di luar dari PPN. Nah, untuk relaksasi PPNBM sendiri yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini untuk sektor otomotif, ya, dengan besaran hingga 0%, yaitu untuk 3 bulan pertama mulai dari bulan Maret, April hingga Mei, dan 3 bulan kedua itu sebesar 50%, ya, yaitu dari bulan Juni, Juli hingga Agustus, dan berikutnya 3 bulan terakhir itu sebesar 25% diskonnya, begitu. Yang selama ini tidak kita ketahui adalah bahwa ternyata selain pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan dalam setiap pembelian kendaraan bermotor, di situ juga ada PPN, ya, pajak pertambahan nilai, dan ternyata ada juga pajak pembelian atas barang mewah, ya, barang-barang yang tergolong mewah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya yang pertama yaitu perlunya keseimbangan. Jadi menurut pemerintah perlunya adanya keseimbangan pembebanan pajak terhadap konsumen yang berpenghasilan tinggi dan juga dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Jadi harus seimbang. Memang pemberlakuan pajak untuk orang kaya dan orang-orang yang penghasilannya rendah itu dibedakan agar terjadinya keseimbangan, ya, pola yang seimbang, begitu kira-kira. Dan berikutnya yaitu perlu adanya pengendalian terhadap konsumsi, ya, terhadap barang konsumsi yang tergolong mewah. Contohnya seperti kendaraan mewah, jam tangan mewah, barang-barang branded lainnya, ya, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya yaitu sebuah kebijakan yang diambil supaya adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, ya, karena selama ini, ya, seperti yang kita tahu, barang-barang mewah ini rata-rata saat ini masih dalam bentuk impor, ya, begitu. Dan berikutnya yaitu tujuan yang lain, yaitu perlunya untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya dari barang-barang mewah yang masuk ke dalam negeri, itu kira-kira. Dan diberlakukannya relaksasi PPNBM atau stimulan untuk PPNBM di sektor kendaraan bermotor saat ini tujuan utamanya adalah untuk menstimulasi daya beli masyarakat yang seperti kita tahu semenjak bergulirnya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum menemui titik terang kira-kira kapan berakhir. Sektor otomotif di dalam negeri trennya mengalami penurunan, ya, sehingga pemerintah memberikan insentif, relaksasi berupa penghapusan pajak atau diskon pajak PPNBM untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Dan tidak semua kendaraan bermotor, ya, yang diberi relaksasi ini. Jadi hanya ada beberapa tipe. Yang pertama, kendaraan motor dengan kubikasi mesin 1500 cc ke bawah. Dan yang kedua juga kendaraan bermotor yang 70% produksinya dan juga barang-barang produksinya itu 70% dari dalam negeri. Kira-kira apa saja mobil-mobil yang mendapatkan relaksasi PPNBM? Untuk di Mitsubishi sendiri yang mendapatkan stimulan untuk PPNBM ini ada di kendaraan Mitsubishi Expander dan juga Expander Cross, ya, yang memiliki kubikasi mesin 1500 cc ke bawah.
dan diproduksi dalam negeri dengan 70% komponennya juga berasal dari dalam negeri, begitu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok diskonnya nominalnya hanya belasan juta, padahal harga di price list Xpander mencapai 200 juta ke atas, bahkan Xpander Cross itu harganya sampai 300 juta ke atas gitu. Jadi untuk dasar pengenaan pajak, ya, jadi ada harga khusus untuk harga dasar pengenaan pajak, sedangkan harga di price list merupakan harga on the road yang sudah termasuk dengan PPN 10%. Di situ juga ada pajak kendaraan bermotor atau biaya balik kendaraan bermotor yang nominalnya juga tidak kecil ya. Jadi oleh karena itu diskon yang diberikan untuk PPNBM ini walaupun 0% nominalnya kalau dipresentasikan ya tidak sesuai dengan harga price list on the road untuk kendaraan yang ada di daerah Anda. Jadi gitu kira-kira ya. Dan untuk Xpander Cross sendiri ya, karena saat ini saya sebagai sales dari Mitsubishi ya, untuk Xpander Cross nominal diskon PPNBM-nya ini juga variatif, jadi tergantung tipe dan warnanya juga. Jadi ada untuk warna putih memang diskonnya lebih besar karena harganya juga lebih mahal 1.500.000 ya, 1.500.000 lebih mahal dibandingkan warna lain untuk Xpander. Untuk Xpander dengan tipe GLS manual itu diskon PPNBM 14 juta dan yang Matic hingga 15 juta. Untuk tipe menengahnya yang Exit manual itu 15 juta 60.000 dan Exit Matic itu di angka 15 juta 730.000 ya. Dan untuk tipe sport itu 16 juta 800 dan yang ultimate tipe tertinggi untuk Xpander itu di angka 16 juta 900, nyaris 17 juta ya. Dan untuk Xpander Cross sendiri itu nominalnya ada di 17 juta untuk yang manual dan yang Matic 17 juta 800 dan untuk tipe tertinggi yang premium ya, Matic Premium itu insentif 0% PPNBM-nya di angka 18 juta 300 ya. Ini rilis yang diberlakukan di wilayah Kalimantan, khususnya di Kota Samarinda. Jadi mungkin nominalnya bisa bervariasi tergantung di mana daerah Anda ya, dan berapa harga price list di kota Anda. Jadi kemungkinan setiap kota nominalnya akan berbeda seperti itu. Jadi bagi Anda yang di bulan-bulan ini atau hingga 3 bulan ke depan ada rencana untuk melakukan pembelian kendaraan dengan kriteria kendaraan yang pertama itu tadi 1.500 cc ke bawah ya, dan 70% komponennya diproduksi dalam negeri dan dengan kandungan 70% juga dari dalam negeri ya. Ini merupakan waktu yang tepat bagi Anda untuk melakukan pembelian kendaraan karena selain diskon dari dealer ya, ditambah lagi dengan insentif PPNBM yang nominal juga lumayan ya. Jadi bagi yang hingga karena sebentar lagi nih libur lebaran ya, yang ingin pulang kampung, tapi mudah-mudahan ada relaksasi peraturan juga dari pemerintah mengenai pulang kampung nih, karena tahun kemarin perlakuannya cukup ketat untuk pulang kampung, nggak boleh pulang kampung ya karena kondisi pandemik ini. Jadi bagi Anda yang ada niatan untuk beli mobil, ini merupakan waktu yang sangat tepat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mendapatkan harga terbaik saat Anda membeli kendaraan ya. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai harga kendaraan Mitsubishi Xpander wilayah Samarinda dan sekitar dan diskon PPNBM-nya berapa, Anda juga bisa menghubungi saya ya, baik nanti melalui pesan dan juga melalui WhatsApp, nanti akan saya berikan di deskripsi video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya untuk terus memberikan informasi menarik seputar kendaraan dan berita otomotif terkini di tanah air. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan
Sehat selalu. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.